Cek cek. Selamat pagi kawan kecuman ya. Pagi hari ini ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Ini baru bangun. Lihat-lihat burung yang kemarin diantar teman itu. Kemarin kan waktu kerja gitu ya. Waktu kerja ada temen SMS. Jadi SMS-nya itu kira-kira sejak berapa hari yang lalu gitu ya. Jadi dia nawarin burung udah rawatan lama seperti yang saya bilang kemarin, unboxing kemarin. Dia bilang udah full semua. Memang sih saya sering ngambil ke dia karena dia punya barang, punya family itu yang di luar pulau, sering bawa burung gitu ya. Ya selama ini oke-oke saja, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang kesehatan burung itu naik turun kayak gitu ya. Jadi pagi hari ini saya cek di sini, kemarin ada 4 ekor ya. 4 ekor itu pagi ini saya cek, tadi malam masih kayak normal-normal gitu. Tetapi buat pembelajaran bagi saya atau bagi teman-teman lain ya, untuk membedakan burung sehat dan tidak sehat itu bagaimana. Jadi misalkan teman-teman nanti mengeborkan atau nyentrat nih burung itu, ketika kunci utama yaitu kita harus tahu kondisi burung. Jadi di mana burung tersebut itu ketika posisinya bulunya ngembang berarti kesehatannya menurun kayak gitu ya. Jadi kalau burung muda hutan itu ciri-cirinya sehat itu dia gesit, teretekan kenceng, bahkan ada yang tidak kenceng itu ada jenis sedikit ya. Murai batu yang kecil-kecil itu agak kecil itu biasanya teretekan tidak kenceng, yang penting dia gesit, bulunya itu rapet kayak gitu ya, itu menandakan sehat kayak gitu. Tetapi hari ini saya cek waktu itu di Tangkringan itu ada 4 ekor, ada satu kondisinya mencurigakan ya, mencurigakan. Walaupun belum saya pegang pasti itu burungnya udah agak kurus kayak gitu ya. Oke, kita cek kayak gini ya teman-teman ya. Jadi untuk perawatan keseharian ini bisa digunakan untuk ciri-ciri untuk perawatan selanjutnya ya. Ini ada 4 ekor burung. Ini yang teritakan kenceng ya. Kemarin di videonya sih dikirim ke saya udah jinak gitu, mungkin karena stres pindahan tempat ya. Ini saya cek bawahnya pur semua. Ya memang kalau sudah kuat pur lama itu memang sudah pur ya, walaupun dia masih stres loncat-loncat itu butuh diterobong kayak gitu. Jadi yang ini purnya belum terlalu dimakan, tetapi ini sehat sekali, sudah kelihatan ya. Jadi harus bisa membedakan. Nah, tuh nyengkramnya kuat, loncatnya kuat kayak gitu. Ini terotoran lepas trotol. Yang ketiga ini teman-teman lihat ya, ini masih bisa nangkring, tetapi teman-teman lihat ya, yang keempat ini dia sehat sekali, masih sehat kayak gitu ya. Jadi kalau yang nomor 3 ini, nah ini yang buat pembelajaran kita. Jadi burung yang sudah apa ya, ya nangkring sih, dia lah nangkring, tetapi dia itu istilahnya ngembang ya, ngeliang. Ini ya masih bisa nangkring, terbang-terbang ini bawahnya. Cuman ya perlu diwaspadai ya kayak gini. Ini tadi waktu di atas itu masih nangkring-nangkring, loncat-loncat ya, tetapi bulunya ngembang. Ini saya kasih pakan di bawah. Jadi untuk tahap ini biasanya ini kan sudah pur semua, tetapi itu kotorannya juga pur. Tetapi kalau tahap ini mungkin burungnya ya memang ini satu ini dari kemarin itu mungkin sudah agak kurus ya. Jadi dia ngedrop kayak gitu. Jadi teman-teman misalkan ngerawat burung sehat tiba-tiba ngedrop kayak gini, itu yang ngembang itu biasanya agak kurus ya. Jadi penanganannya bagaimana sudah saya seringkali buatkan video ya. Jadi intinya di sini kita mengenali burung yang sehat dan tidak yang sehat, tidak sehat gitu ya. Tetapi kalau yang itu 3, 1, 2, yang keempat ini sehat, udah kelihatan sehat sekali karena tertekan kenceng, nangkringnya kerak, nangkringnya juga bagus ya. Yang ini penanganannya yaitu kalau sudah kayak gini bagaimana kayak gitu ya. Jadi di sini juga kemarin saya lihat beberapa tutorial itu dari channel lain, saya tidak mau mengolok-olok atau bagaimana gitu ya.
Jadi cara menjinakkan burung itu ada yang ditaruh tempat ramai langsung, ada yang langsung dipegang, cek, langsung dimasukin ke bak mandi sampai jebeber kayak gitu ya. Jadi apa ya? Kayaknya juga terlalu bahaya gitu, ekstrim gitu ya. Mungkin karena ada perbedaan persepsi ya. Kalau saya ya pelan-pelan ini mungkin saya kerobong separuh lagi ya, karena agak loncat-loncat gini untuk mengantisipasi yang lainnya. Nanti stres kayak gitu. Terus yang posisinya ini biasa saya andalan saya itu kasihnya saya pindah ke sangkar yang lebih kecil. Makanannya nanti saya kasih prasmanan ya. Jadi yang penting kita sudah berusaha ya, seperti itu ya. Jadi kayaknya masih bisa ditolong karena masih loncat-loncat tadi ya kayak gitu. Jadi di sini yang saya sampaikan itu yang penting kita tahu kondisi burung ya. Kalau mau proses bagaimana, misalkan kita sibuk perawatannya, enggak apa-apa, perawatannya cuma sehari sekali gitu enggak apa-apa. Yang penting kita tahu misalkan posisi sudah kayak gini ya ditangani gitu ya. Oke, seperti biasa saya taruh di kandang kecil ya, agak kecil biasanya supaya tempatnya tenang gitu ya. Oke, di sini biasanya. Jadi yang sudah kelihatan kuat sekali ini yang paling nomor satu karena ditandai dengan kotorannya itu purnya bulat-bulat kayak gitu ya. Yang lainnya masih tanda tanya kalau purnya. Sebetulnya ya sehat-sehat, kalau mau di UK atau EF lagi ya dia sehat terus. Tetapi dari sana katanya kan udah pur gitu ya. Jadi harus saya kembalikan lagi ke EF itu yang ketiga ekor tuh. Yang satu ini kalau sudah pur biasanya saya saya kasih seteli sama jangkrik ya. Jadi murai batu yang sudah pur itu biasanya sudah siap diseteli jangkrik pagi 5 sore 5, tetapi kelihatannya yang belum pur itu harus saya perhatikan untuk EF-nya ya. Karena apa? Nanti kalau kecolongan EF-nya kekurangan sedangkan kita sibuk, nanti bisa-bisa burung kita sakit bahkan bisa mati kayak gitu ya. Kayak gitu. Pak Ahmad, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Oke. Cirebon hadir siapa? Sukarjo Manto siap. Mas Wawan siapa? Iki seesuk wes kayak video. Iya Mas Wawan, kejar setoran. Jadi setiap hari itu saya harus upload minimal kalau bisa 5 video ya Pak. Tapi waktunya enggak mesti Pak. Ini tadi ada kasus atau kejadian kayak gini. Jadi itulah buat pelajaran saya dan kita yang membutuhkan ya. Jadi mengenali burung sehat tidak sehat. Jadi ini seperti itu tadi ya. Teman-teman lihat ya, jelas ya di kamera ya. Jadi untuk nomor 1 ini burung yang kemarin diantar teman ketika saya kerja diantar ke rumah ya. Ini nomor 1 udah kelihatan fur. Nah saya ulangi lagi. Nomor 1 udah kelihatan fur, dia itu gesit, dia lincah, tinggal dijinakan, gampang itu. Yang nomor 2 itu furnya kurang dimakan, harus diwaspadai. Jadi kalau fur kurang dimakan itu EF-nya harus kita perhatikan ya penanganannya. Yang ketiga ini itu pengembang bulunya harus full EF atau prasmanan. Ya. Yang terakhir itu lincah tetapi furnya kurang dimakan, jadi EF-nya. Jadi walaupun dari sana katanya fur total, harus kita sendiri yang menentukan dan menjaga kesehatan burung tersebut. Jadi harus tahu kondisinya burung itu, khususnya burung muda hutan seperti itu ya. Oke, langsung saja ini videonya saya stop dulu, nanti saya streaming lagi, saya rawat. Jadi untuk penanganannya kalau sudah fur total kayak gini saya wajib setelan jangkrik ya. Kalau furnya belum terlalu dimakan, jadi harus diperhatikan untuk EF-nya. Kalau yang sakit wajib prasmanan ya. Jadi banyak teman-teman yang tanya itu kemarin bagaimana untuk menangani burung sakit gini-gini. Untuk yang sakit itu wajib prasmanan menurut saya, supaya dia makan dulu punya tenaga terus gemuk baru kita proses lagi ya kayak gitu. Tetapi kemarin ada beberapa yang telepon saya tidak pernah kasih fur Pak. Saya cuma
EF full, itu bagus sekali ya malahan ya, karena awalnya itu burung murai batu itu makan serangga kayak gitu ya. Jadi kalau harganya fur sama ulat kandang sih enggak, malah mungkin hemat ulat kandang ya, burungnya juga sehat kalau mau. Cuman kadang-kadang itu kalau dikasih EF terus itu, misalkan ulat kandang itu kadang-kadang kotor kayak gitu ya. Oke, sekian dulu saya rawat itu yang kurang enak badan dan mengatasi yang lainnya.